Halo sahabat Hermina, bertemu lagi di podcast Hermina bersama saya dengan Dr. Kadita. Nah, kali ini kita sudah bersama Dr. Rahmadia Yunita, spesialis akupuntur. Nah, kita akan membahas nih mengenai akupuntur medik, terutama dalam peningkatan ASI. Halo Dr. Dita, apa kabar? Halo Dokter Kadita, kabar saya baik, Alhamdulillah. Apa kabar sahabat Hermina? Semoga baik-baik saja ya, semoga sehat selalu. Iya, semoga sahabat Hermina juga sehat ya. Nah, kali ini kita mau membahas tentang akupuntur medik nih ya dok ya. Nah, sebenarnya akupuntur medik itu apa sih dok? Oke, akupuntur medik ya. Akupuntur medik itu kan memang sebenarnya banyak ya di luaran tuh akupuntur tradisional, akupuntur medik. Nah, kalau akupuntur medik sendiri itu, akupuntur medik itu adalah salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang dia itu menggunakan dasar ilmu anatomi, fisiologi, patologis, dan memang sudah terbukti secara evidence base-nya gitu. Dan dia itu bersifat dengan merangsang titik-titik akupuntur yang sudah distandarisasi WHO dan berfungsi untuk pencegahan, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Nah, ini dok, gimana sih cara kerja dari akupuntur medik itu sendiri? Oke, akupuntur medik itu dia itu kan tadi ya seperti saya bilang dia itu menggunakan titik-titik akupuntur tertentu. Nah, jadi dengan perangsangan dari titik-titik akupuntur itu sendiri dia akan menstabilkan dan meningkatkan rangsangan ke saraf dan memproduksi hormon-hormon sehingga didapatkan homeostatis tubuh dan juga untuk memperbaiki kondisi-kondisi tubuh yang memang perlu diperbaiki seperti itu. Bagus juga ya dok ya. Biasanya tuh akupuntur medik itu bisa dimanfaatkan pada penyakit atau kondisi apa sih dok? Oke, pemanfaatan akupuntur medik pada dasarnya cukup banyak. Jadi kita bisa melakukan manfaatnya itu bukan hanya untuk orang sakit, pada orang sehat juga bisa. Pada orang sehat itu contohnya nih untuk meningkatkan ASI atau juga meningkatkan imunitas. Lalu kemudian pada pasien sehat dari segi penyakit-penyakit saraf, bisa juga untuk perawatan pasca stroke, bisa untuk Bell's palsy, gangguan metabolisme kayak hipertensi, DM, atau juga masalah-masalah hormonal kayak dan juga masalah-masalah kewanitaan kayak PCOS, terus program hamil, dan pada anak-anak pun bisa dilakukan nih dari anak-anak sampai dewasa atau sampai tua. Jadi misalnya anak-anak itu gangguan konsentrasi kayak ADHD, terus kalau pada orang tua tadi ya kasus-kasus yang tadi, terus pada orang tua juga bisa kayak geriatrik kan ada imbalance posisi tubuh atau jalannya, nyeri gitu, itu bisa dilakukan dengan akupuntur. Wah, banyak banget ya dok ya manfaat dari akupuntur medik ini, dari orang yang sehat sampai orang yang sakit sampai perawatan paliatifnya sendiri. Oke. Aku cukup tertarik nih dok dari yang tadi dokter bilang untuk meningkatkan ASI, karena ASI kan cukup krusial nih dok bagi anak-anak usianya terutama di bawah 2 tahun ya gitu. Gimana sih dok peran akupuntur medik sendiri dalam meningkatkan produksi ASI? Oke, akupuntur medik itu dalam meningkatkan ASI kita jadi bisa untuk memperlancar produksi ASI-nya. Jadi kita merangsang hormon-hormon kelenjar pituiterinya sehingga membantu meningkatkan hormon-hormon yang memang dipergunakan untuk peningkatan dalam produksi ASI. Lalu selain itu akupuntur laktasi itu juga bisa untuk membantu kayak ibu-ibu dengan habis melahirkan. Biasanya kan kondisinya akan berubah nih kadar stresnya gitu. Kita bisa membantu merilekskan stres. Dengan merilekskan stresnya, jadi kita tahu sendiri kan dengan hormon stresnya berkurang, kadar ASI juga meningkat. Selain itu dengan posisi pemberian ASI juga kan leher, badan juga seperti itu kan kadang suka pegel. Nah, akupuntur juga bisa digunakan untuk membantu merilekskan otot-otot yang tegangnya. Jadi manfaatnya tuh cukup lumayan banyak ya dalam akupuntur laktasi ini. Nggak cuma buat babynya, ya, tapi betul. tetap buat ibunya juga yang berrelaksasi ya dok ya. Betul. Nah, biasanya nih dok, kita mulai akupuntur laktasi itu saat kapan dok? Oke.
akupuntur lokasi itu bisa kita lakukan sesaat setelah pasiennya melahirkan seperti itu. Nah, namun kembali lagi ya, kita lihat kondisi ibunya sendiri. Kadang kan dengan kondisi pada saat melahirkan mungkin ada kondisi yang belum stabil dari ibunya, kondisi kesehatan lainnya yang belum stabil. Tapi jika kondisi kesehatan lain yang sudah stabil, kita bisa langsung memulai gitu. Jadi membantu peningkatan produksi ASINya sejak dini gitu. Oke, baik Dok. Kan manfaatnya nih buat si dede ada, buat si ibu ada. Nah, untuk efek sampingnya ada nggak sih Dok buat ibu dan babynya nanti? Oke. Efek samping buat ibu dan babynya, kalau babynya sih sepertinya tidak ya, jauh ya, karena kan kita tidak melakukan ke babynya. Untuk ke ibunya, memang sebenarnya akupuntur ini relatif aman jika dilakukan pada dengan teknisi yang ahli yang berkompetensi dan berlisensi gitu. Jadi namun karena akupuntur ini memang menggunakan jarum, jadi kan dengan pemasukan jarum tuh memang ada mungkin sedikit ketidaknyamanan, sedikit rasa nyeri gitu. Dan juga adanya juga bisa karena memasukkan benda asing kan, jarum kan, bisa juga adanya infeksi gitu. Tapi jangan salah gitu, walaupun akupuntur itu dengan jarum, tapi gimana nih buat pasien-pasien yang fobia jarum atau takut sama jarum gitu. Sebenarnya modalitas akupuntur tuh nggak hanya dengan jarum. Bagi pasien-pasien yang takut jarum gitu ya, kita bisa menggunakan laser gitu. Jadi laser itu tanpa menusukkan jarum gitu. Jadi rasa nyerinya tidak ada gitu. Nah, namun akupuntur itu sendiri jarumnya sangat tipis gitu Dok. Jadi nyeri yang ditimbulkan juga sebenarnya tidak terlalu signifikan gitu. Masih bisa ditolerir. Bahkan jarum akupuntur itu lebih kecil dari jarum jahit itu sendiri. Kita tahu kan jarum jahit kan kecil ya, kayak gitu. Lalu kemudian efek sampingnya mungkin bisa juga perdarahan, memar atau hematom, tapi memang itu bukan sesuatu yang besar, biasanya akan hilang dalam 3 hari atau dibantu dengan kompres dingin gitu. Lalu kemudian ada beberapa kondisi juga nih yang perlu dihindari, misalnya untuk ibu-ibu yang ada alergi dengan logam, karena kan pakai jarum juga alergi logam juga beresiko, seperti itu sih Dok. Kalau misalnya yang alergi dengan logam bisa pakai yang infrared itu Dok? Iya bisa, kalau misalnya alergi logam kita bisa ganti juga nih dengan laser seperti itu. Jadi ada beberapa modalitas yang bisa kita gunakan juga untuk, walaupun dengan jarum dia alergi atau fobia jarum, kita bisa ganti dengan modalitas lain. Jadi banyak caranya ya Dok ya di akupuntur medik, nggak cuma jarum tok. Betul. Oke. Nah Dok, biasanya berapa lama sampai kita bisa merasakan manfaatnya Dok? Oke. Manfaatnya dalam setiap orang itu pasti berbeda-beda karena tergantung kondisi pasien itu sendiri gitu. Tapi memang kita bisa melihat, untuk mendapatkan hasil maksimal kita bisa melihat kembali dengan akupuntur misalnya dalam 6 kali sesi akupuntur gitu. Kita lihat nih perkembangannya bagaimana, dan produksi ASI itu kan untuk jangka waktu panjang ya gitu. Jadi kita perlu melakukan maintenance untuk meningkatkan produksi ASI yang lebih optimal seperti itu. Jadi minimal 6 kali sesi ya Dok ya? Minimal 6 kali sesi, sambil kita lihat lagi pasiennya butuh di maintenance berapa lama gitu, karena setiap pasien akan berbeda. Oke Dok. Nah, ada nggak sih Dok kondisi khusus yang tidak memperbolehkan kita melakukan akupuntur medik? Oke. Kondisi khusus itu lebih ke yang tadi saya bilang, kalau dari pasiennya itu memang ada alergi. Kalau misalnya alergi dengan logam, berarti kita tidak bisa menggunakan jarum, kita lakukan modalitas lain, misalnya dengan laser. Atau ada alergi dengan laser sinar inframerahnya, lalu kita bisa gantikan dengan jarum. Jadi pasien dengan alergi terhadap modalitas yang kita gunakan. Lalu pasien dengan kondisi kesehatan yang tidak stabil, misalnya kejang yang tidak stabil, yang tidak terkontrol, lalu kemudian pasien-pasien dengan gangguan jantung juga yang tidak terkontrol, seperti itu kita perlu melakukan kekhususan gitu terhadap pasien-pasien seperti itu. Jadi tindakannya penuh dengan kehati-hatian untuk pasien seperti itu.
Berarti waktu di awal sudah harus diketahui apakah ada alergi atau kondisi khususnya ya dok ya. Iya. Oke. Nah, sahabat Hermina, banyak banget nih akupuntur medik manfaatnya bagi teman-teman yang sehat maupun yang butuh lagi sakit ya dok ya. Terutama bagi para ibu-ibu yang mau menyusui nih minimal 2 tahun gitu ya dok ya. Iya. Nah, makasih banyak Dokter Nita untuk informasinya tentang akupuntur medik hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sahabat Hermina di rumah ya. Nah, sahabat Hermina, sudah jelas ya dari penjelasan Dokter Nita terkait manfaat dari akupuntur medik, terutama untuk peningkatan ASI. Nah, bagi moms yang di rumah, jangan lupa untuk tengok-tengok metode akupuntur medik, karena akupuntur medik lancar ASI untuk si kecil berkat jarum kecil. Terima kasih Dokter Nita yang sudah membagikan ilmunya. Semoga sahabat Hermina bermanfaat bagi sahabat Hermina ya. Terima kasih.